Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Kiai Haji Mutawakkil Alamwa SHMM, dan yang saya hormati juga Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati juga kepada dosen pengampu makul perbandingan mazhab, yakni Bapak Muhammad Solihin MPD. Baik, di sini saya atas nama Maulana Huriku Ridho akan menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, dan tujuan perbandingan mazhab. Baik, langsung saja. Yang pembahasan yang pertama di sini ada pengertian. Pengertian perbandingan mazhab adalah ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan pendapat ulama fikih dari berbagai mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki, beserta dalil yang mereka gunakan. Jadi di sini perbandingan mazhab itu ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan pendapat ulama fikih. Nah, jadi setiap imam atau dalam 4 mazhab itu kan mempunyai perbedaan landasan hukum yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini mempelajari perbandingan mazhab dalam ilmu fikih itu merupakan ilmu yang sangat penting. Kenapa bisa dibilang penting? Karena bisa memahami dinamika pemikiran dan pendapat para ulama fikih yang berbeda dalam menerapkan hukum Islam. Setiap mazhab fikih yang berkembang melalui ijtihad para imam besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i itu memiliki pendekatan dan metode yang berbeda-beda dalam menafsirkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, dan yang lainnya. Nah, jadi selain perbandingan mazhab itu selain memberikan manfaat praktis dalam kehidupan, itu juga seperti contoh ketika umat Islam dapat masalah hukum yang mungkin belum diatur secara jelas dalam suatu mazhab. Dalam kondisi seperti ini, melalui kajian perbandingan mazhab, seseorang dapat memilih pendapat yang lebih sesuai dan lebih cocok. Mana masalah saya yang cocok dengan mazhab imam siapa gitu. Jadi seperti itu. Lanjut pembahasan yang kedua, di sini ada ruang lingkup perbandingan mazhab. Yang pertama di sini ada ibadah. Ibadah yaitu seperti sholat, zakat, puasa, haji. Nah, umat Islam itu kan wajib melakukan ibadah seperti sholat, haji gitu. Kalau haji kan itu bagi yang mampu kan. Yang nomor 2 di sini ada muamalah. Muamalah yaitu jual beli, sewa menyewa. Ini yang berhubungan tentang jual beli atau sewa menyewa itu. Yang nomor 3 di sini ada munakahat, ialah tentang pernikahan. Ini jadi seperti yang berkaitan dengan tentang kekeluargaan seperti cerai dan sebagainya. Yang nomor 4 di sini ada jinayah. Jinayah itu hukum dalam Islam seperti kisos dan hudud. Ya, seperti itu. Yang terakhir di sini ada warisan. Nah, warisan ini ialah hukum pembagian harta warisan menurut mazhab. Nah, jadi harta warisan itu kan menurut setiap imam itu kan berbeda-beda, landasan hukumnya itu berbeda-beda. Ada yang gini, ada yang gitu tuh.
Lanjut pembahasannya terakhir, di sini ada tujuan perbandingan mazhab. Yang pertama, tujuannya kenapa diadakannya perbandingan mazhab? Di sini yang pertama ialah mengetahui alasan di balik perbedaan pendapat. Jadi bisa mengetahui kenapa diadakannya perbedaan pendapat dengan imam-imam yang lain. Nah, alasannya biar tahu gitu. Yang nomor dua di sini ialah menimbulkan sikap toleransi. Nah, jadi menimbulkan sikap toleransi ini seperti teman kita ada yang tidak sama dengan aliran kita, itu tidak boleh mengejek dan tidak, ya intinya mengejek dan kayak mengolok-olok temennya karena beda aliran, itu tidak boleh. Kita sebagai umat Islam, sebagai manusia itu harus mempunyai yang namanya sikap toleransi dengan aliran-aliran yang berbeda gitu. Yang nomor tiga di sini adalah memudahkan dalam memilih pendapat. Nah, jadi diadakannya perbedaan mazhab itu ialah dapat memudahkan memilih pendapat gitu. Jadi kan setiap imam itu kan ada landasan hukum yang berbeda. Nah, jadi setiap masalah yang di imam di sini gak ada, tentu kita cari di imam yang lain gitu. Yang nomor 4 di sini ada memahami luasnya rahmat Islam dalam menghadapi perbedaan kondisi dan tempat. Nah, jadi memahami luasnya rahmat Islam dalam menghadapi perbedaan kondisi dan tempat. Nah, jadi setiap tempat atau kondisi itu kan tidak sama. Maksudnya setiap kondisi dan tempat itu tidak sama digunakan dengan, maksudnya ngikuti aliran imam. Misal Imam Syafi'i, daerah sini Imam Syafi'i. Nah, daerah sana yang mau kalian kunjungi itu mengikuti Imam Hambali. Nah, jadi supaya lebih gampang teman-teman ikut Imam Hambali di suatu tempat gitu. Jadi setiap tempat itu kan memiliki perbedaan aliran masing-masing, ada yang gitu. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.